Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran IPS kelas 4, hari ini kita belajar bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Nah, yang pertama, masa sebelum uang ditemukan. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan sebelum ada uang ditemukan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kalian amati dan kalian perhatikan bagaimana manusia pada zaman dahulu sebelum ada uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, nampak pada gambar. Orang pertama membawa balok kayu dan orang kedua membawa ayam. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka saling bertukar barang. Nah, untuk lebih jelasnya penjelasan berikut ini. Zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Jadi saya ulangi lagi ya. Tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar harus mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Namun, ada beberapa alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang, karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras setelah sapinya ditukarkan dengan beras. Nah, itu adalah alasan mengapa mulai meninggalkan barter atau pertukaran barang. Sudah paham ya anak-anak? Nah, aku membutuhkan kalian. Kira-kira kita membutuhkan apa ya? Nah, yaitu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui secara pasti. Setelah masa barter, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Harus ada syaratnya, Nana. Yang pertama, barang tersebut harus berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Nah, di sini ada contoh beberapa uang dan barang. Yang pertama ada beras, ada perhiasan, ada kulit kerang, ada kulit hewan, ada ikan, dan ada gigi ikan paus.
barang-barang inilah yang digunakan sebagai alat tukar. Nah, keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Jadi sesuai perkembangan barang, ada masa logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu itu dijadikan sebagai nilai tukar. Lalu mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan zaman, maka uang ini berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, ini adalah contoh uang yang beredar di negara Indonesia. Nah, yang pertama, yang paling atas ada uang 100.000. Nah, itu nominalnya ya, 100.000. Nominal itu angka atau nilai tukar uangnya. Yang di bawah 100.000 ada 50.000, ada 10.000, ada 1.000, ada 20.000, ada 5.000, dan ada 2.000. Nah, pengelolaan uang pun juga harus hemat. Kita tidak boleh boros. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan seperlunya. Jadi kalau kita menggunakan uang, maka kita harus secara hemat. Kita harus membeli kebutuhan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagian uang untuk ditabung. Paham ya anak-anak? Jadi dapat kita simpulkan, sebelum ada uang seperti sekarang ini, pada zaman dahulu manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Setelah sistem barter ditinggalkan, maka manusia pada zaman dahulu menggunakan uang barang. Nah, pada zaman sekarang ini, uang digunakan sebagai alat tukar-menukar yang memiliki nominal yang berbeda-beda. Nominal uangnya seperti pada gambar berikut ini ya. Paling tinggi nilai uang yang ada di Indonesia yaitu 100.000 pada gambar tersebut. Sudah paham ya anak-anak?